Selamat pagi Smart People, rangkuman berita ekonomi dan bisnis hadir menjadi pelengkap referensi informasi Anda. Kita jelang Quarter News selengkapnya. Halo, selamat pagi Smart People. Quarter News edisi Senin 15 Februari 2021 kembali hadir. Menemani aktivitas pagi Anda tentunya dengan menghadirkan beragam informasi ekonomi dan bisnis. Bersama dengan analis serta praktisi keuangan terpercaya. Siaran ini akan kami tayangkan secara live di Instagram dan Facebook fanpage di First State Futures Official. Bersama saya, Wenda Kertajanggi, inilah Quarter News selengkapnya. Smart People, banyak peristiwa mancanegara dan peristiwa dalam negeri yang menjadi perhatian kita semua. Untuk mengawali Quarter News kali ini, kita akan mulai dari berita mancanegara. Selama sepekan terakhir, dunia sedang fokus melihat kebijakan yang akan diambil oleh Presiden Amerika Joe Biden terkait dengan hubungannya dengan negara China. Seorang pejabat senior pemerintahan Amerika mengatakan bahwa pemerintahan Biden dan negara sekutunya akan mempertimbangkan untuk menambahkan pembatasan baru pada ekspor teknologi yang berhubungan dengan pertahanan dan kemiliteran tertentu ke China. Amerika Serikat tidak akan tergesa-gesa untuk mencabut tarif perdagangan tinggi yang dikenakan kepada China yang diberlakukan sejak pemerintahan Trump. Di samping itu, pemerintahan Biden juga mengkritisi masalah-masalah fundamental tentang praktik ekonomi Beijing, tindakan keras di Hong Kong, pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, dan tindakan yang semakin tegas di wilayah tersebut termasuk terhadap Taiwan. Untuk mengulas lebih detail mengenai hal tersebut, saat ini kita sudah tersambung dengan analis dari PT First State Futures, Ibu Sandra Kartika. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Ibu Sandra. Halo, selamat pagi Bu Wenda. Baik Bu Sandra, kita langsung beralih ke pertanyaan pertama. Melihat situasi tersebut, bagaimana pendapat Bu Sandra? Oke, melihat situasi dari perekonomian yang ada di dunia sekarang, mengenai ketegangan Amerika Serikat dan China ini sudah berlangsung dari tahun 2018 hingga sekarang. Dan kita tahu ini belum berakhir ya, pada waktu hari Rabu sore, waktu Washington, dan waktu hari Kamis di Indonesia, Presiden Joe Biden itu melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden China, dan di waktu itu mereka melakukan penelpon selama 2 jam. Di dalam pembicaraannya, Presiden Joe Biden itu melihat keprihatinan masyarakat di Xinjiang tentang hak asasi manusia yang dilanggar, kemudian tentang wabah COVID-19 dan perubahan iklim dan pengurangan senjata. Selain itu juga ada kebebasan politik yang dilanggar, kemudian Hong Kong dan tindakan kawasan makin tegas di Taiwan, termasuk wilayah-wilayah Asia yang lain ya, Indo-Pasifik juga termasuk berpengaruh. Penekanan yang perlu ketahui di sini adalah Presiden Joe Biden ingin mengamankan wilayah Amerika Serikat dan kesejahteraan warga negaranya, termasuk wilayah Indo-Pasifik secara bebas dan terbuka. Baik. Lalu apa dampaknya terhadap ekonomi dunia, Bu Sandra? Untuk dampak ekonomi ini sudah pasti sangat berpengaruh ya. Presiden Donald Trump ini sejak bermula ketika dia memerintah, kita tahu kondisi pasar global sangat bergejolak. Dari Twitternya, komentarnya, dan perang dagang yang dilakukan. Kemudian untuk pemerintahan Joe Biden saat ini, kita tahu ada harapan yang sangat diterima oleh warga negara Amerika dan seluruh dunia. Kita tahu dengan katalis yang dibikin kebijakannya, juga stimulus yang sedang digelontorkan, itu sangat-sangat akomodatif, sehingga akan memperbarui perekonomian global dan dunia ini. Kemudian ada juga gaya kepemimpinan yang sangat-sangat tenang akan menghasilkan mitra dagang di Asia dan Eropa jauh lebih bebas dan terbuka. Dan investasi Cina di industri
teknologi ini sangat penting juga, akan lebih dibangun untuk bersama-sama membangun perekonomian dunia lebih baik ya. Baik, seperti yang kita ketahui hari Rabu minggu lalu, lagi dan lagi indeks saham harga Amerika mencetak rekor tertinggi. Nah ini apakah rally indeks harga saham Amerika masih akan terus berlanjut, Bu Sandra? Ataukah akan berbalik arah? Oke, terima kasih buat pertanyaannya mengenai harga saham. Ini kita sudah melihat sejak awal pekan kemarin karena perilaku pasar melihat program paket stimulus COVID-19 ini membuat rally-nya meningkat ya. Bahkan juga ada sangat kerjasama oleh The Fed kooperatif untuk menggelontorkannya. Serta kita juga perlu perhatikan Menteri Ekonomi Janet Yellen itu sangat memperhitungkan dan punya strategi untuk mengurangi tekanan inflasi. Jadi kita lihat mereka sendiri itu sudah menyiapkan stimulus serta strategi untuk inflasi itu supaya tidak bergejolak ya, semakin ditekan. Maka dari itu sangat kita lihat juga keadaan wabah COVID-19 ini berkurang ya, angka terinfeksinya dan not enough-nya juga berkurang. Sehingga kita tahu harapan pemulihan bagi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat juga akan lebih kelihatan harapan ekonomi yang lebih baik. Sehingga sektor saham energi, keuangan maupun material akan diburu oleh investor. Baik, untuk harga minyak mentah dunia sudah mendekati harga sebelum pandemi. Nah, tren kenaikan harga minyak mentah dunia ini apakah masih akan terus berlanjut, Bu Sandra? Oke, harga minyak tadi ya pertanyaannya. Oke, harga minyak telah melonjak lebih dari 2% di Jumat kemarin dan kita akan melihat minyak WTI akan naik kontraknya sebanyak bertambah 1,23 dolar Amerika Serikat. Kemudian nanti ini minyak mencapai bisa ini ya di 9 Januari kemarin bahkan mencetak ke level high-nya. Itu. Jadi ada peningkatan ya. Baik. Lalu prediksi harga minyak mentah dunia untuk minggu ini kira-kira ada di level berapa, Bu Sandra? Saya melihat dengan adanya kebijakan stimulus ini sangat-sangat ada harapan ya, sehingga bisa meningkatkan harga permintaan di bahan bakar. Kemudian Goldman Sachs juga menerbitkan catatan prediksi untuk patokan internasional sekitar USD dolar 65 per barel. Dan di pekan ini bisa 62. Baik, lalu apa yang menjadi katalisnya, Bu Sandra? Katalisnya kita juga sudah memperhatikan penurunan tajam dalam kasus COVID-19, rawat inap di Amerika Serikat juga berkurang, kemudian permintaan bahan bakar akan meningkat karena ada pelonggaran wilayah-wilayah yang dibukakan ya. Kemudian adanya kesepakatan pemotongan produksi oleh negara produsen OPEC dan sekutunya. Itu yang sangat akan meningkatkan harga minyak di level high yang baru. Baik, emas sebagai salah satu aset safe haven selama sepekan terakhir berada di kisaran harga 1.800 US dollar per troy ounce. Bahkan ada kecenderungan harga emas ini mengalami tekanan. Apa saran Bu Sandra kepada para pelaku pasar, Bu? Oke, saran saya bagi pelaku pasar kita harus lihat emas ini di akhir pekan cenderung tertekan ya. Dan karena ada penguatan dari dolar, ada aksi jual libur panjang, bahkan hari Senin ini ada Presiden Day. Kemudian kita melihat dari sini pasar itu cenderung emas masih tertekan. Saran beli adalah wait and see di angka USD dolar 1.800 per troy ounce. Kemudian emas tampaknya tidak terpengaruh dengan data ekonomi inflasi Amerika Serikat dengan kondisi banyak saham yang juga mengalami rekor tertingginya. Pemerintahan Biden menunjukkan positif untuk progres dalam stimulusnya. Makin banyak warga negara yang mendapatkan vaksinasi dan juga harapan pemulihan yang kembali normal ya. Kemudian kita jangan lupa ditambah pernyataan dari Janet Yellen yang akan menyiapkan strategi untuk mengurangi inflasi tersebut. Jadi sangat-sangat membuat emas pasti sangat tertekan ya. Jadi wait and see dan beli di bawah USD dolar 1.800 per troy ounce. Baik, lalu bagaimana pergerakan pasar saham dan pasar komoditas selama sepekan terakhir, Bu Sandra? Oke, pergerakan dalam sepekan terakhir mengacu pada RUU fiskal Joe Biden yang menjadi sorotan di seluruh dunia.
Kemudian peredaran vaksin, penurunan angka COVID membuat pergerakan sahamnya rally dan sebenarnya menjadi harapan pemulihan dunia. Pergerakan pasar komoditi emas cenderung tertekan dan untuk oil mengalami peningkatan harga. Baik, lalu apa saham dan komoditas yang direkomendasi bagi para investor dan pelaku pasar untuk minggu ini, Bu Sandra? Oke, untuk pelaku pasar pekan ini saham energi, keuangan, dan material itu yang akan diburu oleh investor. Baik, selanjutnya kita beralih ke berita dalam negeri. Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, Bank Indonesia akan melakukan rapat Dewan Gubernur. Nah, ini bagaimana prediksi Bu Sandra terhadap suku bunga Bank Indonesia? Apakah akan tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 3,75%, Bu? Oke, saat ini suku bunga 3,75% ya, dan ada pertemuan pada pekan hari Rabu ini, yaitu mengadakan pertemuan pembahasan tentang suku bunga bank. Dan di sini kita lihat ada pemotongan kemungkinannya itu sekitar 3,5%. Jadi totalnya itu potongannya 25 basis point ya. Jadi 3,5. Kemungkinannya ini dikarenakan untuk ekonominya. Diharapkan dari pemotongan suku bunga pengusaha rumah tangga itu akhirnya bisa mengambil kredit dan membuat jadi kredit untuk perekonomiannya lebih meningkat. Jadi kendaraannya nih ya kredit ini. Kemudian juga yang kedua adalah nilai tukar rupiah cenderung stabil dan menguat. Selain itu yang ketiga adalah kita melihat inflasi ini cukup bisa dikendalikan ya. Untuk di Indonesia ini masih ada tekanannya nggak terlalu. Dan kita melihat hal ini sungguh-sungguh membuat suku bunga akan dipangkas. Baik, terima kasih Bu Sandra untuk analisa yang minggu ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Demikian tadi perbincangan kami dengan analis dari PT First State Futures, Ibu Sandra Kartika. Dan jika Anda membutuhkan beragam informasi seputar dunia perdagangan berjangka dan komoditas, Anda bisa cek di www.firststate-futures.com. Selanjutnya kami akan berikan informasi kalender ekonomi yang akan hadir di minggu ini. Senin 15 Februari untuk mata uang US dollar ada US Bank Holiday. Hari Rabu 17 Februari untuk mata uang US dollar ada core retail sales, dan FOMC meeting minutes. Untuk mata uang Australian dollar ada employment change dan unemployment rate. Lalu hari Jumat 19 Februari untuk mata uang pound sterling ada retail sales. Untuk mata uang euro ada French flash service, German flash manufacturing, dan German flash service. Demikian tadi Quarter News untuk edisi kali ini. Jangan lewatkan Quarter News yang hadir setiap hari Senin jam 9 pagi hanya di live Instagram dan Facebook fanpage di First State Futures Official. Siaran ini akan kami tayangkan kembali di channel YouTube First State Futures. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan di air mengalir, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Akhir kata, saya Wenda Kertajanggi beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.